Hai kawan, video kali ini tentang kesehatan mental. Tentang bagaimana si pintar dan si cerdas merespon perasaan cintanya. Sekarang bayangkan jika suatu saat ada seseorang dengan penampilan menarik berada di sekitar Anda dan berusaha mencari perhatian Anda. Apakah ini suatu bentuk pujian bagi Anda? Apakah Anda tertarik untuk menerima pujian itu? Siapa yang gemar menonton atau membaca film di mana orang pintar, si cerdas, menjadi tokoh utamanya dan telah menarik minat Anda? Mulai dari Sherlock Holmes hingga si Kamarunara yang sangat cerdas, keduanya sangat terkenal dan digandrungi oleh penggemarnya. Seorang penyendiri, si pintar dan si cerdas, tanpa disadari bisa memikat hati orang-orang di sekitar mereka. Sebenarnya adalah turunan karakter populer dari film dan tokoh-tokoh itu. Meskipun begitu, mereka juga sering digambarkan sebagai orang yang sangat tidak beruntung dalam hal percintaan atau asmara. Dan ini tidak hanya terjadi di film atau cerita saja loh, tapi juga dalam kehidupan nyata. Mau tahu kenapa? Berikut ada 6 alasan mengapa si pintar dan si cerdas memiliki sedikit keberuntungan dan harus berjuang lebih dalam hal percintaan atau asmara. Pertama, they overthink. Yes, mereka terlalu banyak berpikir. Ketika datang ide, gagasan, atau perasaan tentang cinta, kita cenderung berpikir untuk merasakan, untuk menikmati apa yang sedang terjadi dan hanya mengikuti kata hati. Hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi pada orang-orang pintar dan si cerdas, bahwa mereka akan larut dalam urusan percintaan dan asmara. Tentu saja, sebelum membuat keputusan besar dalam urusan cinta, mereka akan menganalisis detailnya dan membandingkan berbagai informasi dari data yang valid dan terpercaya. Apakah ini bagus untuk data? Ya. Apakah ini cukup bijaksana untuk jangka panjang? Iya. Apakah ini baik untuk memikat dan memulai hubungan percintaan? Belum tentu cukup. Hal ini bisa jadi menjengkelkan bagi sebagian orang, bahwa mereka harus menghabiskan waktu untuk menganalisis ini semua. Tetapi ironisnya, si pintar dan si cerdas justru melakukan hal ini loh. Mereka dapat meluangkan waktu untuk mempelajari, merencanakan, dan meninjau. Mereka menganggap minat dan ketertarikan mereka perihal cinta adalah hal yang berharga dan layak diperhitungkan. Upaya analitis itu digunakan untuk memastikan adanya peluang terbaik dan keberhasilan dalam suatu hubungan percintaan atau asmara. Tetapi jika sejak awal memang tidak ada ketertarikan satu sama lain, maka sejak awal mereka tidak akan repot-repot melakukan upaya itu. Kedua, they are independent. Dan mereka mencintai kemerdekaan mereka. Ini bisa jadi suatu masalah jika dikaitkan dengan percintaan versi Hollywood, dengan konsep kita seutuhnya, kamu melengkapiku, tanpamu apa artinya aku, kamu separuh jiwaku, kamu melengkapiku. Jelas konsep ini menyiratkan bahwa seseorang kurang atau tidak lengkap apabila mereka belum atau tidak menemukan separuh atau pasangan lainnya. Konsep ini menyebabkan sikap ketergantungan pada pihak lain atau pasangan, dan secara tidak langsung meremehkan kemandirian dan kemerdekaan mereka sendiri. Si pintar dan si cerdas biasanya sudah merasa aman dan nyaman dengan diri mereka sendiri dan merasa utuh. Mereka berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi gambar, melainkan seseorang bisa menambahkan gambar dan membuatnya menjadi lebih baik. Bagi sebagian orang, hal ini dapat berarti bahwa orang ini tidak menginginkanku. Tapi sebenarnya bukan begitu. Melainkan, ini berarti bahwa mereka tidak mau membebani atau dibebani oleh pasangannya. Dengan kata lain, si pintar dan si cerdas mengerti dan memahami bahwa kebahagiaan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri
dan bukan tanggung jawab orang lain atau pasangan mereka. Ketiga, si pintar dan si cerdas memprioritaskan tujuan dan cita-cita mereka. Bukan berarti bahwa mereka hanya memikirkan tujuan dan cita-cita mereka saja, atau menganggap bahwa tujuan mereka lebih penting daripada tujuan pasangannya. Ini berarti bahwa mereka mempunyai sesuatu yang harus diselesaikan. Mereka tidak akan setengah-setengah dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, kemudian tiba-tiba meninggalkannya, alih-alih hanya untuk urusan percintaan. Menurut mereka, bahwa untuk mencapai tujuan dan cita-cita membutuhkan banyak perhatian dan menyita waktu, yang berarti bahwa hubungan percintaan menjadi prioritas setelahnya, sampai tujuan dan cita-cita benar-benar tercapai. Atau mungkin saja si pintar dan si cerdas tidak ingin memiliki hubungan percintaan sama sekali, sampai mereka mencapai tujuan dan cita-citanya dan melewati garis finish. Mereka lebih memilih jomblo dan tidak memiliki pasangan, ketimbang memiliki pasangan tapi tidak memiliki pola pikir yang sama, atau tidak memiliki tujuan yang sama, atau tidak sabar dalam menjalani hubungan. Mereka juga tidak ingin hubungan yang mereka jalin terpaksa harus berakhir hanya karena kurangnya dukungan satu sama lain. Keempat, si pintar dan si cerdas memiliki standar yang tinggi. Nah, tinggi di sini adalah istilah yang cukup subjektif ya, atau dengan kata lain, mereka memiliki beberapa variabel atau standar ukuran yang cukup pasti. Mereka biasanya menuntut lebih dari diri mereka sendiri. Dan karena itu, mereka biasanya memiliki batasan yang cukup kuat dan variabel atau standar ukuran yang pasti untuk pasangannya. Meskipun variabel atau standar ukuran itu dapat berubah pada saat mereka dewasa nanti dan terjadi beberapa penyesuaian, tapi itu tidak akan jauh berbeda. Si pintar dan si cerdas biasanya lebih suka berpetualang sebagai single fighter atau jomblo daripada berada dalam hubungan yang di bawah standar. Kelima, mereka berpikir dengan matang, dan serius. Si pintar dan si cerdas cenderung berpikir dengan logika, dalam artian logikanya lebih dominan daripada perasaannya. Mereka bahkan tidak akan mengikuti atau insting mereka jika tidak dapat menemukan sedikit bukti atau alasan dan petunjuk yang mendukung. Jadi, ketika mereka jatuh cinta, si pintar dan si cerdas akan bertanya pada diri sendiri, perasaan apa ini? Atau, mengapa aku merasa seperti ini? Mungkin mereka akan mencari hal-hal detail atas pertanyaan-pertanyaan tadi, dari apa-apa yang berhubungan dengan mereka, baik langsung atau tidak langsung, agar mendapatkan jawaban, alasan, dan bukti yang valid. Selanjutnya, mereka akan menganalisis apakah hal-hal detail tersebut memberi pengaruh yang baik pada diri mereka. Kemudian, mereka baru akan mempertimbangkan langkah apa yang akan mereka ambil tentang perasaan mereka. Keenam, si pintar dan si cerdas memilih untuk melajang atau jomblo. Bersama berada dalam harmoni, kebahagiaan, dan damai dengan diri mereka sendiri, berarti bahwa mereka tidak begitu putus asa sehingga harus mencari orang lain atau pasangan sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk membantu mereka mencari tahu siapa sebenarnya diri mereka. Mereka sebenarnya sudah memiliki kemewahan dengan bersenang-senang ala mereka sendiri dan menemukan cara untuk mengekspresikannya. Dan apabila mereka tidak dapat menemukan seseorang atau pasangan yang akan mewarnai dunia mereka, mereka akan tetap setia pada satu yang benar-benar bisa mengerti mereka, yaitu diri mereka sendiri. Sebenarnya cinta itu sendiri memiliki banyak aspek, tapi kami cenderung sangat terpengaruh pada bagaimana penggambaran dan deskripsi tentang cinta yang ideal oleh berbagai media dan platform. Sayangnya, seringnya si pintar dan si cerdas tidak selalu mengikuti format populer itu. Nah, sekarang bayangkan jika suatu saat ada seseorang dengan penampilan menarik berada di sekitar Anda dan berusaha mencari perhatian Anda. Apakah ini suatu bentuk pujian bagi Anda? Apakah Anda tertarik untuk menerima pujian itu? Yuk, kita diskusi cara pintar dan cerdas di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol sukanya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.